Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video pembelajaran dasar-dasar akuntansi dengan materi jurnal dan posting. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Arumuti Sabira dan 3 teman saya yaitu Nanitia Purwo Iranti, Ramdhani Al Mubarak, dan Syauqiyah Sahwatul Islam. Oke, sekarang masuk ke dalam materi jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu, dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Biasanya, buku jurnal juga disebut dengan buku catatan yang pertama. Jurnal dalam siklus akuntansi memiliki 5 fungsi penting. Ada fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi historis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Dalam fungsi pencatatan, jurnal merupakan mencatat setiap transaksi keuangan baik transaksi internal maupun eksternal. Transaksi internal itu meliputi pembayaran gaji, biaya penyusutan gedung, dan lain-lain. Transaksi eksternal meliputi cek, nota kontan, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Dalam fungsi analisis, jurnal merupakan hasil analisis dari bukti transaksi baik yang akan dicatat sehingga jelas letak debit atau kredit akun beserta jumlahnya. Fungsi historis. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi sesuai urutan terjadinya atau kronologis. Dalam fungsi instruktif, jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan debit atau kredit ke dalam buku besar. Fungsi informatif memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi. Sebelum menyusun jurnal, kita perlu mengetahui prinsip dasar jurnal. Yang pertama, melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Misalnya seperti nota, memo, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan apa yang terpengaruh dalam transaksi, lalu menggolongkannya dalam jenis modal, harta, ataupun hutang. Yang ketiga, melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Yang keempat, menetapkan debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelum melakukannya, kita harus bisa menguasai cara menentukan debit atau kredit suatu akun. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Jurnal sendiri memiliki 2 jenis bentuk jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Di jurnal khusus, digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi, dan cocok digunakan untuk perusahaan dagang. Sedangkan jurnal umum dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan umumnya digunakan dalam akuntansi perusahaan jasa. Berikut adalah gambar bentuk jurnal. Di sini terdapat 2 bentuk jurnal, jurnal khusus dan jurnal umum. Perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum diantaranya, jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi dan bentuknya berlajur-lajur. Sedangkan jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi dan bentuknya hanya terdiri dari 2 lajur. Setelah kita melihat gambar pada bentuk jurnal, sekarang kita lihat keterangan bentuk jurnal. Di kolom pertama, untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Di kolom kedua, untuk mencatat nama akun yang didebit dan nama akun yang dikredit. Di kolom ketiga, untuk mencatat nomor akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Di kolom keempat, untuk mencatat jumlah rupiah yang didebit ke dalam akun yang namanya telah tertulis pada kolom kedua. Di kolom kelima, untuk mencatat jumlah rupiah yang dikredit ke dalam akun yang namanya telah tertulis pada kolom kedua. Berikut adalah contoh soal dari jurnal umum. Yang pertama, tanggal 5 Januari 2018,
Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Jika dimasukkan ke dalam jurnal umum, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta pada sisi debit dan modal Pak Jaya bertambah 500 juta pada sisi kredit. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Jika dimasukkan ke dalam jurnal umum, harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta pada kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada sisi debit. Yang ketiga, tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Jika dimasukkan ke dalam jurnal umum, aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta. Tetapi, aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta. Yang keempat, tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Jika dimasukkan ke dalam jurnal umum, pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta dan aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta pada sisi debit. Dan yang terakhir, pada tanggal 25 Januari 2018, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Jika dimasukkan ke dalam jurnal umum, beban gaji bertambah 25 juta pada sisi debit dan aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta pada sisi kredit. Di sini dapat dilihat bahwa total pada kolom debit dan total pada kolom kredit sama, yaitu sebesar 570 juta rupiah. Posting dalam bidang akuntansi merupakan suatu proses memindahkan informasi akuntansi seperti pencatatan atau pengelompokan nama-nama akun ke dalam bagian yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memposting ke buku besar? Langkah 1. Catatlah saldo awal buku besar dari neraca awal. Dengan catatan, perusahaan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya. Langkah 2, catat tanggal pada akun buku besar dengan cara mengambil dari kolom tanggal transaksi pada jurnal. Kemudian, pindahkan ke kolom tanggal akun buku besar dengan cara berurutan dimulai dari tanggal termuda. Langkah 3, catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan atau uraian jurnal ke dalam kolom keterangan pada akun buku besar. Langkah 4, catat jumlah debit akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar. Dan catat jumlah kredit akun pada jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Langkah 5, catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam kolom referensi atau ref pada akun buku besar. Dan langkah yang terakhir, apabila akun dalam jurnal telah dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar, maka catatlah dengan nomor kode akun yang bersangkutan pada kolom referensi jurnal agar menandakan bahwa akun tersebut telah diposting. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai posting buku besar. Transaksi selama bulan Oktober pada Salon Devi pada tanggal 1 Oktober tahun 2005. Nyonya Devi memulai usaha salon yang diberi nama Salon Devi dengan catatan sebagai berikut. Uang tunai senilai 5 juta rupiah, piutang jasa senilai 300.000 rupiah, perlengkapan salon senilai 7 juta rupiah, dan peralatan salon sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2005 dibayar sewa gedung sebesar 1.200.000 rupiah untuk sewa selama 1 tahun. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2005, pembelian peralatan salon sebesar 3 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2005, dikeluarkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk membayar beban iklan koran. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2005, dikeluarkan uang perkas sebesar 500.000 rupiah untuk membayar angsuran hutang kepada toko sinar. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2005, dibayar upah karyawan sebesar 150.000 rupiah. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2005, diterima pendapatan setengah bulan pertama sebesar 4 juta rupiah.
Pada tanggal 27 Oktober tahun 2005 dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini sebesar Rp150.000. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2005 dibayar upah karyawan sebesar Rp150.000. Dan pada tanggal 31 Oktober tahun 2005 pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung berjumlah Rp1.450.000. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memposting di buku besar. Nama akun KAS, kode akun 101. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp5.000.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp1.200.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp3.800.000. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp50.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp3.750.000. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp500.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp3.250.000. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp150.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp3.100.000. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2005, debit sebesar Rp4.000.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp7.100.000. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp150.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp6.950.000. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp150.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp6.800.000. Dan pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, kredit sebesar Rp200.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp6.600.000. Yang kedua, nama akun piutang usaha, kode akun 102. Tanggal 1 Oktober tahun 2005 besar Rp300.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp300.000. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp1.450.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp1.750.000. Yang ketiga, nama akun perlengkapan, kode akun 103. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp7 juta dan saldo berada di debit sebesar Rp7 juta. Yang keempat, nama akun peralatan, kode akun 121. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp10 juta dan saldo berada di debit sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp3 juta dan saldo berada di debit sebesar Rp13 juta. Yang kelima, nama akun utang usaha, kode akun 201. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di kredit sebesar Rp3 juta dan saldo berada di kredit sebesar Rp3 juta. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp500.000 dan saldo berada di kredit sebesar Rp2.500.000. Yang keenam,
Nama akun modal, kode akun 301. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di kredit sebesar Rp22.300.000 dan saldo berada di kredit sebesar Rp22.300.000. Yang ketujuh, nama akun Prive, kode akun 302. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di debit sebesar Rp200.000 dan saldo berada di debit sebesar Rp200.000. Yang kedelapan, nama akun pendapatan, kode akun 401. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di kredit sebesar Rp4 juta dan saldo berada di kredit sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, keterangan diposting di kredit sebesar Rp1.450.000 dan saldo berada di kredit sebesar Rp5.450.000.